Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Kinerja Pegawai PO Haryanto, yang beranggotakan 1. Wika Listioko dengan NIM B100-200-344, 2. Reni Apriliani dengan NIM B100-200-355, dan saya sendiri, Rizky Pujiastuti dengan NIM B100-200-361. Sejarah berdirinya PO Haryanto. Perusahaan otobus Haryanto ini sudah sangat terkenal dengan trayek atau rute Jakarta Kudus, Surabaya, Madura, Pati, Solo, Blora, Cepu, Ponorogo. Perusahaan otobus ini diambil dari nama pemilik bus, yaitu Pak Haryanto. Selain bekerja sebagai TNI, beliau mempunyai kerja sambilan, yaitu menjadi supir angkot. Cita-citanya tahun 1979 akhirnya tercapai juga. Pak Haryanto mulai bekerja di Kesatuan Angkatan Udara Kostrad di Tangerang pada tahun 1984 dengan modal uang kurang dari 1 juta. Pak Haryanto nekat membeli mobil angkutan kota buatan Daihatsu. Di sela-sela waktu bekerja sebagai sopir kendaraan militer di kesatuannya, beliau meluangkan waktu untuk menyopir angkot. Beliau juga bekerja sambilan yang lain, yaitu sebagai perwakilan bus PO Sumber Urip yang beliau tekuni sejak tahun 1990 sampai tahun 2000. Dari hasil kerja kerasnya, angkot beliau terus bertambah banyak hingga mencapai 100 unit. Dari hasil usaha angkotnya, beliau berhasil mendapatkan jutaan rupiah setiap harinya. Pada umur 43, beliau pensiun. Sejak beliau pensiun, beliau sibuk dengan bisnis barunya, yaitu mendirikan perusahaan otobus. Perusahaan otobusnya diberi nama PO Haryanto. Waktu itu beliau mendapat pinjaman dari bank sekitar 3 miliar. Uang tersebut digunakan untuk membeli 6 unit bus yang masing-masing unit harganya 800 juta. Struktur organisasi PO Haryanto Kudus. Tugas dan wewenang masing-masing bagian sebagai berikut. 1. Direktur Utama. Menetapkan garis-garis kebijakan perusahaan dan menetapkan tujuan perusahaan. Memimpin rapat evaluasi bulanan dan mengawasi usaha operasi perusahaan dan lain-lain. 2. Manajer. Membantu tugas-tugas Direktur Utama, mewakili Direktur Utama apabila berhalangan. Mengatur pengeluaran dana perusahaan harian dan lain-lain. Wakil Manajer. Mengkoordinasi manajer-manajer bidang dalam menjalankan fungsinya, membantu direktur dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan lain-lain. 4. Personalia. Merencanakan perekrutan karyawan sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen dan lain-lain. Mengatur kegiatan yang berhubungan dengan karyawan, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan disiplin, dan lain-lain. 5. Operasional atau lapangan. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan, merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasi dalam pengembangan perusahaan sampai tuntas, dan lain-lain. 6. Keuangan. Mengkoordinir, menganalisa, mengelola data-data, sehingga tersusun suatu laporan keuangan, dan lain-lain. 7. Spare part. Bertanggung jawab menyediakan segala suku cadang yang dibutuhkan mekanik, melakukan pengawasan terhadap suku cadang yang digunakan selama proses perbaikan armada. 8. Bengkel. Bertanggung jawab melakukan proses perbaikan armada, memastikan setiap armada dalam kondisi layak pakai untuk melakukan sebuah perjalanan. 9. Security. Bertanggung jawab mengamankan segala aktivitas, baik di kantor pusat maupun garasi. 10. Kru bus. Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan, membuat laporan kepada kepala kontrol jika ada kekurangan, kerusakan, atau ketidaknyamanan pada armada. Bertanggung jawab untuk melakukan perawatan armada. Pembahasan. Dengan pengalaman operasional lebih dari 14 tahun, PO Haryanto
terus tanpa henti melengkapi sumber daya manusianya yang bertanggung jawab terhadap perawatan semua armada yang ada, guna mendukung kelancaran perjalanan para pelanggan. PO Rianto juga bekerja sama dengan pihak agen tunggal pemegang merek dan juga pabrikan yang ada untuk bertukar informasi dan teknologi, guna mendukung perawatan dan perbaikan armada-armada yang dimilikinya. Di samping itu, dengan luas lahan untuk perawatan dan garasi yang lebih dari 12.000 meter persegi yang dilengkapi dengan perawatan mesin, bodi, interior, dan jalur uji coba kendaraan, kian mendukung untuk mempersiapkan kelancaran jalannya operasional semua armada yang dimiliki PO Rianto Kudus. Selanjutnya adalah saat ini PO Haryanto telah dan sedang melengkapi jajaran armada-armadanya dengan beberapa armada kelas dunia, diantaranya Mercedes-Benz dengan berbagai macam seri OH1525, OH1526, OH1626, OH1830, Hino R260. Pengalamannya sebagai salah satu pabrikan otomotif besar dan telah terkenal dengan ketangguhan mesinnya menjadikan pilihan untuk memperkuat jajaran armadanya. Semua armada-armada PO Haryanto hanya dipercayakan kepada industri perakitan kendaraan bermotor atau karoseri yang telah benar-benar mendapatkan pengakuan dari dunia transportasi di Indonesia dan dengan menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang benar, kualitas yang unggul di kelasnya. PO Haryanto Kudus selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan cara menjamin bahwa jasa transportasi darat yang disajikan memiliki kualitas tinggi dan dengan harga yang kompetitif, serta mengupayakan peningkatan pelayanan kepada pelanggan secara berkesinambungan. Pelayanan utama PO Haryanto terletak pada kreativitas dan inovasi dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi terhadap keinginan maupun kebutuhan pelayan pelanggan. Untuk mendukung kegiatan perusahaan, PO Haryanto telah mendirikan 2 rumah makan besar yang berlokasi di Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat, di mana seluruh armada bus berangkat dari dan tiba di tempat tersebut dan juga merupakan tempat transit bagi penumpang dalam perjalanan jarak jauh. Alasan utama di balik ide tersebut merupakan usaha untuk melengkapi berbagai fasilitas dengan bentuk pelayanan kepada pelanggan yang terintegrasi. Yang terakhir ada kesimpulan pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada stakeholders dan lingkungan di mana perusahaan berada, mengutamakan kesetaraan dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pelaku perusahaan di PO Haryanto Kudus harus bekerja secara profesional dan mematuhi aturan etika kerja yang ada. Bersikap profesional artinya bertekad bekerja secara sungguh-sungguh guna memberikan hasil kerja terbaik dengan menggunakan kompetensi yang dimiliki secara optimal. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.